Oke, jadi di sini kita akan belajar untuk styling website. Jadi kalau sebelumnya di Set of Math sudah ada 9 video di playlist Road to Project Basis Data yang membahas tentang HTML atau struktur dokumen suatu website. Di sini kita akan melanjutkan belajar stylingnya atau apa namanya mempercantik suatu website gitu, memberi style untuk websitenya. Di sini kita menggunakan Bootstrap. Bootstrap itu sebenarnya dasarnya adalah CSS. Jadi kenapa kita tidak belajar CSS dari dasar? Karena eh, yang pertama masalah waktu. Kalau belajar dari dasar nanti tidak akan selesai ini projectnya seperti itu. Karena ini didesain akan selesai mungkin 1 sampai 2 minggu lagi gitu. Ya, jadi di sini kita akan langsung masuk ke dasar-dasar dari Bootstrap. Sebenarnya tidak akan semuanya saya ajarkan di sini karena Bootstrap ini juga banyak, tapi saya akan mengajarkan cara memakainya saja. Nanti kita akan lanjutkan dengan langsung turun ke projectnya, kayak gitu sih. Jadi yang pertama untuk menggunakan Bootstrap itu kita buka dulu getbootstrap.com. Ini websitenya getbootstrap double o gitu ya .com. Oke, nanti akan masuk ke seperti ini dan di sini kita akan ke get started. Nah, di sini kita akan masuk ke apa namanya ke halaman dokumentasi dari Bootstrap. Oke, jadi ini halaman dokumentasinya cukup lengkap. Kalau misalnya butuh apa-apa nanti tinggal search di sini, search docs di sini. Oke. Namun sebelumnya kita kembali dulu ke ini, ke Visual Studio Code. Kalau kalian lihat sebelumnya ini kan pertemuan 1 sampai 8 gitu kan. Nah, tapi di sini saya geser karena kalau dilihat di YouTube-nya, ini ada pertemuan ke-1 itu perkenalan, belum mulai ngoding ya. Jadi karena nggak ada di Visual Studio Code, jadi akhirnya saya geser saja ke mulai pertemuan 2 sampai pertemuan sekarang itu pertemuan 10 gitu. Jadi 2 sampai 9 ini membahas HTML. Pertemuan 10 ini akan membahas style kayak gitu sih. Nah, sekarang kembali lagi ke bootstrapnya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menggunakan bootstrap ini gitu kan. Nah, caranya cukup mudah. Yang pertama, yang paling pertama dilakukan adalah kita bikin ini dulu, apa namanya? Template HTML dulu. Mungkin kalau masih kosong bisa di seperti biasa kalau di VS Code kita Anda seru lalu di tab. Oke, nah, oke ini biarkan saja. Lalu kita bikin title-nya pertemuan 10 gini ya misalnya. Nah, oke. Kalau sudah gimana? Kalau sudah kita ini copy paste the style sheet kayak gitu ya. Kita copy paste CSS-nya, kode CSS ini. Sebenarnya ini kayak apa ya? Ini nanti akan terhubung ke sini, ke link ini. Mungkin kalau kalian belum belajar ini tag link, nggak apa-apa. Kita tinggal copy aja di sini. Kita copy. Lalu kita taruh di head. Ingat ya, dalam head bukan dalam body. Kita paste sini. Lalu kita save. Ini. Kita save. Lalu apa? Untuk mencoba apakah ini sudah masuk style bootstrapnya, kita akan nulis di sini dulu bootstrap. Oke, kita save. Untuk pembandingnya, mari kita buka yang pertemuan sebelumnya. Itu in File Explorer. Kita buka di sini. Mungkin di sini tulisannya pertemuan 8 ya. Kalau dilihat tulisannya gini ya ini ya, kayak apa? Kayak tulisan formal gitu. Oke. Di sini saya sudah buka yang pertemuan 10. Oke, mungkin biar nggak bingung, saya buka yang pertemuan 10. Saya buka di sini index.html. Nah, ini. Nah, sekarang gaya tulisannya sudah beda. Agak lebih enak dilihat gitu. Oke. Nah, ini kayak gini, ini kayak gini. Oke, kelihatan ya.
dari tulisannya sudah berbeda. Soalnya kalau kita lihat di yang pertemuan sebelumnya, ini belum kita kasih style bootstrap di sini. Tapi kalau sekarang sudah. Oh iya, karena ini ngambil dari link online, jadi kita harus statusnya juga harus online gitu. Oke. Jadi ini kita close saja. Ini kita close juga. Nah, lalu ini kan sudah masuk nih kode bootstrapnya. Yang jadi sekarang kita mulai membuat gimana caranya memasukkan kode-kode bootstrap ini di setiap elemen kita gitu. Misalnya nih, kalau kita lihat di dokumentasinya, terus kita lihat di bagian kiri ada komponen. Oh ya, kita menggunakan bootstrap versi 5 ya. Lumayan baru ini. Ya, yang paling baru sih. Nah, kalau kita lihat di komponen, di sini kita bisa pakai komponen yang sudah disiapkan oleh bootstrap. Contohnya nih, kita pengen bikin button nih. Kita bikin button. Nah, untuk membuat suatu button seperti ini, kita sangat simpel sekali. Kita tinggal pakai ini aja. Ini primary, ya kan? Ini tulisannya primary. Kalau pengen yang warnanya secondary, ya kita kopas yang ini. Kalau pengen warna sukses, kopas yang ini. Gitu. Sangat mudah kan? Sangat mudah. Oke. Mungkin kalau nggak pengen kopas, ya gampang. Kita coba tulis aja ya. Nah, button ini, misalnya primary. Berhasil kayak gini. Nah, ternyata dia modelnya kayak gini. Ini saya zoom aja. Ini saya zoom. Nah, ternyata modelnya cuma kayak gini. Padahal kita harapannya kayak gini kan. Kalau dilihat-lihat, ternyata bootstrap itu dia bermain-main di kelas. Ya, kayak yang saya jelaskan di video sebelumnya bahwa kelas ini akan sangat berguna untuk bootstrap. Nah, jadi yang membedakan itu bukan tulisannya. Tulisannya mah terserah, boleh apa namanya tombol. Ini boleh. Ini nggak masalah. Stylenya tidak akan berpengaruh di tulisannya ini. Yang berpengaruh itu kelasnya. Nah, makanya kita harus menggunakan kita harus menggunakan kelas dulu untuk menerapkan style yang ini. Kalau pengen style yang sukses, ya gunakan btn-success. Tapi jangan lupa ada btn-nya juga. Oke. Langsung saja kita bikin kelas. Sebelumnya kita bikin type juga ya di sini. Type button class btn primary. Save. Kita F5 di sini. Nah, sudah jadi. Sangat bagus sekali ya. Beda sama button yang kita beda sama button yang kita buat di playlist sebelumnya kan. Nah, ini sudah sangat sudah sangat di styling sama bootstrapnya. Jadi kita nggak usah bingung-bingung. Tinggal ya udah pengen dark, ini aja kita buka. Kita select, terus kita Ctrl C. Kita buat di sini Ctrl V. Kita save. Terus tinggal atur-atur, misalnya darknya pengen diganti hitam. Nah, jadi deh gitu. Terus ini sudah dibikinin juga marginnya. Kalau yang belum tahu margin itu jarak antara suatu komponen. Jadi ya nanti akan kita terangkan juga margin itu seperti apa. Nah, atau mungkin ya gitu. Nah, terus ada apa lagi ya? Ini masih button ya, masih button. Nah, ini kalau scroll di bawah masih banyak juga. Nah, gitu. Ini ada disable, gitu. Ini ada disable. Disable itu maksudnya nggak bisa diklik. Kalau kita kasih di sini disable, kasih. Nah, ini kayak beda kan, pointernya beda. Kalau di sini pointernya gambar orang ini, bukan gambar orang ya, gambar tangan. Karena ini gambarnya masih dan warnanya juga pudar. Kayak gitu teman-teman. Kelihatan kan ini juga ada efek hover. Efek hover itu maksudnya saat
pointer itu mengarah ke tombol, nah ini ada ininya, ada efeknya itu. Perubahan warnanya ada. Ini hitam nggak ada. Meskipun dia hitam tapi tulisannya itu sudah disesuaikan kayak gitu teman-teman. Kita coba yang lain lagi. Di sini ada apa ya? Ada card. Nah ini. Untuk membuat seperti ini kita tinggal kopas saja yang ada di sini kayak gitu. Kita coba yang simple ya. Misalnya kayak gini. Ini kita copy, kita bisa select di sini atau langsung copy di sini. Copy ke clipboard, ya kan, sampai ada tulisan copy itu. Ini kita apa namanya? Ya udah, biar di sini aja. Kita kasih div dulu ya. Biar apa? Biar nanti beda gitu. Biar nanti dia elemennya sudah blok. Oke, kita save. Kita lihat. Nah, saya kembalikan ke normal. Oke. Ini sebelumnya kalau terlalu dempet gini kurang enak ya. Kita pakai apa namanya, kelas di Bootstrap itu namanya container. Nah, ini kita save. Naruhnya di body ya. Naruhnya di body. Nah, dia jadi apa ya? Jadi ada marginnya gitu. Margin itu jarak elemen ke luar. Mungkin kalau belum tahu margin, saya buka print. Andaikan ini ada dua komponen HTML. Nah, jadi ada dua ya, ada margin, ada padding. Margin itu jarak dari elemen keluar. Misalnya ini dia dari sini ke sini itu namanya margin gitu. Jadi ini margin lah ya. Dia ke sini, ini margin top, sini margin right, sini margin bottom. Gitu. Kalau padding itu ke dalam, jarak ke dalam. Ini padding. Ini padding. Ini juga padding. Jadi kalau kita lihat di sini, ini dari hitam ke sini itu ada paddingnya, ada marginnya kan. Ini margin yang putih-putih ini. Kalau paddingnya yang mana? Padding itu ya dari tulisan ini ke apa namanya, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan. Ini kan terlalu mepet nih. Biasanya kan website itu kayak nggak mepet-mepet banget gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini nggak terlalu mepet. Ini kan ada terlalu mepet. Nah, itu gimana caranya? Itu kita tinggal menggunakan margin yang diberikan oleh Bootstrap. Jadi Bootstrap memberikan kelas margin juga. Coba kita MB, nah ini kita hyphen, nah ini ada MB0 sampai MB5. Kita coba MB3. Nah, 5. Nah, ternyata tidak bisa. Oh, maaf. Kalau dari body berarti padding ya. Nah, PT. Oke, bisa ya. Nah, PT maksudnya padding. Ini kan body nih. Body kan sudah nggak ada apa, elemen di atasnya kan sudah nggak ada. Jadi dia memberi jarak ke elemen bawahnya. Gitu. Elemen di dalamnya. Nah, caranya pakai padding. Gitu. Nah, ini ada paddingnya. Ya, mungkin sekarang jadi lebih rapi ya. Kalau ini kan nih, yang div ini kan yang isinya button kan dua ini kan, kita inspect. Nah, itu kan itu. Kalau kita klik terus lihat di computed, nah ini. Di sini paddingnya masih kosong, marginnya juga masih kosong. Nah, itu gimana caranya nambahin margin? Ya udah, kita pakai kelasnya dari Bootstrap. Namanya kelas terus apa? MB3 misalnya. Kita save. Nah, gini jadi. Mungkin kalau misalnya bingung margin itu di mana? Kita cari aja di sini, search docs margin. Nah, langsung ada.
Klik aja yang paling atas, spacing. Nah ini margin and padding. Ya di sini ada tulisannya nih, ya, ms, mt, mx, my. Oke, jadi kayak gitu. Kalau horizontal langsung mx. Kayak gitu teman-teman. Jadi cukup mudah juga ya. Di sini masih button sama card. Mungkin nanti kita juga akan belajar untuk navigation ini, navigation itu yang ini, navbar, navigation bar. Nah, sorry, bukan navigation, navbar. Navbar. Ini navbar itu yang atas ini, yang biasanya kita lihat di website. Ini itu namanya navbar. Kalau yang kiri ini sidebar, yang ini main content, yang bisa saya bilang. Yang ini juga sidebar. Ini main itu yang di tengah. Ini navbarnya itu yang ini. Caranya bikin navbar di Bootstrap itu gimana? Nah, gampang. Tinggal cari di sini navbar, ya kan? Terus di enter, masuk ke komponen navbar nanti. Terus kita cari deh navbar yang pengen kita gunakan itu yang kayak gimana. Yang ini paling kompleks ya, paling banyak. Kita cari yang mudah-mudah aja. Yang ya, misalnya ini. Misalnya ini nih. Misalnya ini kita copy. Lalu kita taruh paling atas ya, navbar paling atas di sini. Kita save. Kalau mungkin bingung nav ini apa, nav ini sama kayak div, tapi biasanya digunakan di atas kayak gitu. Sama aja, fungsinya sama, div itu sama, cuman dia ya dipakai untuk navigation gitu. Seperti namanya navigation, navbar navigation. Nah ini sudah jadi nih. Tapi kelihatan kurang ngejreng gitu. Oke. Untuk mengganti warnanya kita tinggal ngatur ini. Ini kan ada tulisannya navbar -light. Ini bg -light. Kita ganti aja di sini. Navbar -dark. bg -dark. Harus ganti dua-duanya ya, biar mendapatkan warna yang seirama. Save. Nah ini warnanya sudah bagus kan. Tapi ini jadi jelek nih sekarang. Biasanya kan navbar kan mepet ya kan. Kalau kita lihat di sini, navbar kan mepet sama body kan. Ini anggap aja layar ini body. Dia mepet kiri kanan atas bawah. Bawah enggak. Kiri kanan atas dia itu mepet sama body. Nah, sedangkan kita enggak. Nah, ini. Tadi di sini ada margin ini gara-gara apa? Gara-gara kontainer kan. Sedangkan kita pengennya kontainer itu hanya ada di bagian bawah saja. Jangan ada di jangan navbarnya dikasih kontainer juga kayak gitu kan. Oke, makanya kita akan memindahkan kelas tersebut. Jadi semua kelas ini tempatnya nggak harus di sini, nggak harus di sana, itu nggak. Kita bisa bisa atur gitu. Bisa atur. Ini kita hapus dulu, bisa kita hapus. Lalu ini misalnya ini nav ya. Lalu kita bikin div yang akan membungkus semua yang ada di bawah nav. Kita Ctrl X atau kita cut, lalu kita masukkan ke sini, kita save. Oke, kita save. Lalu, nah ini bodinya kan sudah nggak ada ininya, sudah nggak ada sudah nggak ada kontainernya. Lalu kontainernya kita taruh di mana? Kontainernya kita taruh di sini. Kita bikin kelas kontainer, lalu oke, kita save dulu aja deh. Kita save, kita F5. Nah, jadi gini. Jangan beda kan sama yang tadi. Oke. Kontainer udah. Nah, tapi di sini masih ada terlalu mepet nih, terlalu mepet. Di sini kan enggak ya. Anggap aja yang putih-putih ini enggak ada. Bingungin ini namanya. Nah, di sini kan ada gap tuh. Nih, bisa navbar sama atasnya ada gap. Kita bikin aja di sini. MT berapa? 5 misalnya. MT 5 nya paling besar. Margin top terlalu besar. MT 4. Kalau bottom bottom ya MB. Margin left L, margin right L.
itu aja sih. Sorry, masih klik. Nggak usah dihafal ya, soalnya banyak sekali kelasnya. Oke, kayak gitu. Nah, tapi kalau dilihat juga di sini ternyata apa namanya, dia terlalu mepet, nggak lurus sama yang ada di badinya misalnya kayak gitu ya. Gimana nih caranya? Ya kita kasih kontainer, tapi kontainernya itu bukan di luarnya nav, melainkan di dalamnya. Gimana itu caranya? Jadi bukan di dalam bodinya, bukan di body, tapi di dalamnya, di sini atau ini kali ya. Ini kontainer. Nah, jadi dalam nav ini kan ada div. Nah, kontainer itu ada kontainer tok yang cuma kontainer doang, ada yang kontainer hyphen fluid. Nah, kontainer hyphen fluid itu sama kayak kontainer, sama-sama memberi margin, tapi lebih kecil gitu. Marginnya jauh lebih kecil. By the way, kontainer itu marginnya margin horizontal ya kalau nggak salah. Jadi cuma kiri kanan aja. Nah, karena kita pengennya dia seirama sama bawahnya ya, fluidnya kita hapus biar cuma kontainer doang. Save, nah kayak gini. Ya lumayan ya. Nanti apa namanya, ada di sini nih. Apa? Navbarnya ada di dalam sini. Karena ini projectnya cukup apa namanya, cukup cepat deadline-nya, jadi kita nggak usah styling yang muluk-muluk lah, nggak usah apa namanya, ininya kita taruh di kanan, kayaknya agak sulit sih, saya juga lupa caranya soalnya. Nah, ya udah kita pakai ini aja, apa namanya, di dalam navbarnya ini kayak gimana, terus di card title-nya kita pakai kayak gini. Mungkin nanti kita butuh tables. Nah, tables ini sudah di ini ya, sudah dibuatin sama Bootstrap, tinggal kita memanipulasi aja. Nah, cara manipulasinya itu gimana? Mari kita lihat di video selanjutnya. Terima kasih.